Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nala Ilma Kamila dengan NIM 187231003 akan menjelaskan tentang penelitian aplikasi pemandu kurir pengiriman paket untuk menentukan tujuan terdekat dengan metode Dijkstra berbasis Android. Oke, jadi di sini kita akan membahas apa saja. Yang pertama yaitu ada latar belakang, yang kedua ada tujuan penelitian, yang ketiga ada pembuatan graf, yang keempat adalah algoritma Dijkstra, yang kelima LBS atau Location Based Service, yang keenam Google Map API, yang ketujuh hasil pengujian, dan yang kedelapan kesimpulan. Oke, jadi, di sini latar belakang dari penelitian tersebut adalah pertumbuhan bisnis pengiriman paket meningkat seiring berkembangnya e-commerce. Namun, masalah sering muncul, seperti keterlambatan akibat kesulitan kurir dalam menentukan rute tercepat. Nah, permasalahan utama yang dihadapi di sini adalah kurir baru sering tersesat akibat minimnya pengetahuan wilayah dan sulitnya navigasi di daerah padat atau jalan sempit seperti gang perkampungan. Oke, jadi di sini penelitian ini tuh bertujuan untuk mengembangkan aplikasi berbasis Android yang memandu kurir dalam menentukan rute tercepat ke tujuan dengan algoritma digital dan meningkatkan efisiensi pengiriman dengan mengintegrasikan Google Maps API dan layanan berbasis lokal atau LIS. Oke, D- jadi, dalam penelitian tersebut terdapat kontribusi graf. Jadi, di sini terdapat pembuatan graf, yaitu lokasi pengiriman dan penerima diinterpretasikan sebagai simpul atau node. Sementara jalan diantaranya direpresentasikan sebagai jalur atau edge dengan bobot jarak. Nah, data graf disimpan dalam format JSON dan diimplementasikan pada database SQLite. Nah, di sini digunakan juga algoritma Dijkstra. Digunakan untuk menemukan lintasan terpendek dalam graf berbobot. Nah, tahapannya apa saja sih? Tahapannya yaitu yang pertama, memberikan nilai dari suatu jarak pada suatu titik ke titik lainnya. Setelah itu, memberikan nilai kosong pada node awal dan memberikan nilai tak hingga di node lain yang masih belum dilewati. Ini di huruf A terdapat node eh, nilai 0. Langkah selanjutnya adalah memberi tanda belum dilewati dan memberikan node awal sebagai node awal. Selanjutnya adalah menghitung dari node awal menuju titik akhir melalui node mana saja yang dilewati. Contohnya yaitu misal titik berangkat dari E ke F memiliki bobot jarak 2 dan F ke G memiliki bobot jarak 4. Maka dari titik E ke titik G dengan melewati titik F didapatkan hasil 2 ditambah 4 sama dengan 6. Dan jika data jarak yang barusan dihitung lebih kecil daripada jarak sebelumnya, maka kita harus menghapus data lama dan menggunakan data yang baru ini. Lalu langkah selanjutnya adalah dengan mengeset node belum dilewati dari node awal tadi. Oke, jadi kan tadi menggunakan yang namanya LBS dan juga Google Map API. Nah, LBS ini apa sih? LBS ini adalah Location Based Service, yaitu layanan berbasis lokasi yang dipergunakan untuk menemukan lokasi perangkat yang sedang digunakan. LBS juga merupakan implementasi dari
JIS Mobile yang berfungsi untuk menampilkan objek seperti navigasi. Nah, lalu di sini terdapat juga Google Maps API. Google Maps merupakan peta digital yang dapat dengan bebas digunakan dalam mencari suatu daerah dengan lengkap data peta yang diambil menggunakan satelit. Sebagai contoh, penggunaan API Google Maps adalah memberi marker pada peta Android, penentuan jarak antara suatu titik menggunakan direction API, dan lain-lain. Lalu di sini terdapat hasil pengujian dari penelitian yang sudah dilakukan. Pengujian rute. Yang pertama adalah pengujian rute. Rute dari titik awal ke titik tujuan diuji menggunakan aplikasi dan dibandingkan dengan Google Maps, seperti yang terlihat pada gambar di samping. Nah, aplikasi memberikan hasil yang akurat sesuai perhitungan algoritma Dijkstra. Hasil menunjukkan rute yang dipilih aplikasi lebih efisien di jalan kecil dibandingkan Google Maps API. Di sini terdapat 3 pengujian. Yang ini adalah pengujian 1, pengujian 2, lalu pengujian 3. Lalu selanjutnya terdapat hasil pengujian dengan analisis Dijkstra. Nah, pada pengujian dari simpul 0 ke simpul 4, aplikasi menghitung jarak 3.999,5 meter, lebih pendek dari estimasi Google Maps yang sebesar 4.300 meter. Hasil pengujian konsisten menunjukkan algoritma mampu menentukan jalur terpendek. Nah, di sini terdapat analisa Dijkstra, pengujian 1, pengujian 2, dan pengujian 3. Jadi, kesimpulannya dari penelitian tersebut adalah berdasarkan hasil pengujian perangkat lunak pada aplikasi pemandu kurir pengiriman paket, untuk menentukan tujuan terdekat berbasis Android telah diperoleh kesimpulan, yaitu jalur yang dipilih oleh algoritma Dijkstra merupakan jalur terpendek sesuai dengan jalur sesungguhnya pada Google Maps. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat membantu pengguna dalam mengetahui lokasi pengiriman terdekat. Seluruh hasil pengujian berdasarkan pengujian 1 sampai dengan pengujian 3 dan analisisnya menunjukkan hasil yang tepat dengan berhasil seluruhnya mencari rute terpendek. Kemudian, perbandingan aplikasi rute in dengan Google Maps tidak sepenuhnya sama. Jadi, itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.